Sore itu, suasana di pasar takjil pinggir jalan begitu ramai. Aroma gorengan, kolak pisang, dan es buah bercampur di udara, membuat siapa saja yang lewat merasa lapar. Lampu-lampu kecil mulai menyala ketika matahari perlahan tenggelam di balik deretan ruko tua. Orang-orang berdatangan untuk membeli makanan berbuka. Di salah satu sudut pasar, seorang nenek tua duduk di belakang meja kayu sederhana. Rambutnya sudah memutih, wajahnya dipenuhi keriput, namun senyumnya tetap hangat kepada setiap pembeli yang datang. Di depannya tersusun rapi plastik berisi kolak, bubur sumsum, dan beberapa gorengan yang ia buat sendiri sejak subuh. Namanya Nenek Sari. Setiap hari selama bulan Ramadan, ia datang lebih awal dari pedagang lain. Bagi Nenek Sari, berjualan takjil bukan hanya soal mencari uang. Itu satu-satunya cara agar ia bisa bertahan hidup setelah anak-anaknya merantau dan tak pernah kembali. Namun sore itu, suasana tiba-tiba berubah. Dari ujung pasar, 3 orang pria bertubuh besar berjalan dengan langkah santai. Wajah mereka dikenal oleh banyak pedagang di sana. Orang-orang langsung menunduk atau pura-pura sibuk. Mereka adalah preman pasar yang sering meminta uang keamanan. "Oi, Nek!" Salah satu dari mereka berseru kasar sambil menendang kursi plastik di dekat meja. Nenek Sari terkejut, tangannya gemetar. "Es saya belum banyak jualan hari ini," katanya pelan. Preman itu tertawa mengejek. "Alasan terus. Semua pedagang bayar. Cepat keluarkan uangnya." Salah satu dari mereka bahkan mulai mengambil beberapa plastik kolak dari meja tanpa izin. Beberapa orang yang melihat hanya bisa diam. Tidak ada yang berani melawan. Semua tahu bagaimana kejamnya para preman itu. Namun tepat di seberang jalan, di sebuah bangku kayu tua, ada seorang kakek yang sejak tadi memperhatikan semuanya. Pakaiannya sangat sederhana. Baju lusuh, topi tua menutupi sebagian wajahnya, dan di sampingnya ada tongkat kayu panjang yang terlihat sangat tua. Ia duduk diam sambil menyeruput teh hangat dari gelas plastik. Tatapannya tenang, terlalu tenang. Ketika salah satu preman mulai mendorong meja Nenek Sari hingga hampir terbalik, kakek itu akhirnya berdiri perlahan. Langkahnya pelan, tapi setiap orang yang melihatnya entah kenapa merasa suasana tiba-tiba berubah. Langkah kakek itu perlahan mendekati kerumunan kecil di depan lapak Nenek Sari. Tongkat kayunya menyentuh tanah dengan suara tok, tok, tok yang terdengar jelas di tengah hiruk-pikuk pasar. Beberapa orang yang berdiri di sekitar situ mulai memperhatikannya. Mereka saling berpandangan, merasa aneh melihat seorang kakek tua justru berjalan mendekati para preman yang selama ini ditakuti semua pedagang. Salah satu preman yang paling besar akhirnya menyadari kehadiran kakek itu. "Heh, kakek, mau apa kau di sini?" bentaknya sambil melirik dengan wajah kesal. Kakek itu berhenti tepat beberapa langkah dari meja Nenek Sari. Ia menatap ke arah kolak yang jatuh di tanah, plastik yang robek, dan wajah Nenek Sari yang tampak ketakutan. Ia menghela napas pelan. "Tidak baik mengganggu orang tua yang sedang mencari rezeki," ucapnya dengan suara tenang, namun jelas. Para preman saling berpandangan, lalu tertawa keras. "Hahaha, dengar itu, kakek tua mau ceramah," ejek salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, "Sudah tua, seharusnya duduk saja di rumah. Jangan cari masalah." Namun kakek itu tidak terlihat marah. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan yang terasa sangat tajam, meskipun wajahnya terlihat tenang. "Ambil saja makananmu kalau lapar," kata kakek itu lagi. "Tapi jangan memaksa orang." Preman yang berdiri paling depan langsung mendekat dengan wajah penuh amarah. "Kau berani mengatur kami?" Ia mendorong bahu kakek itu dengan kasar. Semua orang di pasar menahan napas. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh kakek itu sama sekali tidak bergeser. Bahkan sedikit pun tidak. Preman itu mengerutkan kening, lalu mencoba mendorong lagi, kali ini lebih keras. Tetap tidak bergerak. Beberapa pedagang mulai berbisik pelan. Bagaimana bisa? Preman itu akhirnya kesal dan mencoba meraih tongkat kayu yang dipegang kakek itu. Namun sebelum tangannya menyentuh tongkat tersebut,
kakek itu bergerak sedikit. Hanya sedikit. Dengan satu gerakan cepat yang hampir tidak terlihat, tangan preman itu tiba-tiba sudah terpelintir ke belakang. Ah! Preman itu menjerit kesakitan. Semua orang di pasar langsung terdiam. Dua preman lainnya langsung maju dengan marah. Berani sekali kau, orang tua. Namun kakek itu masih berdiri santai. Bahkan ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Ia hanya berkata pelan, "Kalian masih punya waktu untuk pergi." Suasana pasar berubah tegang. Orang-orang mulai sadar, kakek tua itu bukan orang biasa. Dan bagi sebagian orang yang lebih tua di pasar itu, ada sesuatu yang terasa sangat familiar dari cara kakek itu berdiri. Seolah-olah mereka pernah melihatnya dulu, sangat lama sekali. Namun tidak ada yang berani mengatakan apapun. Sementara itu, salah satu preman yang kesakitan akhirnya berhasil melepaskan diri. Wajahnya kini penuh amarah, suasana pasar takjil yang tadi ramai kini berubah sunyi. Banyak orang yang berhenti berbelanja. Beberapa pedagang bahkan keluar dari balik meja dagangan mereka, ingin melihat apa yang akan terjadi. Tiga preman itu berdiri mengelilingi kakek misterius tersebut. Yang paling besar mengepalkan tangannya. "Orang tua, kau benar-benar cari mati." Nenek Sari yang masih duduk di belakang mejanya terlihat panik. Sudah, Pak, jangan berkelahi," katanya dengan suara gemetar. Namun kakek itu hanya melirik sekilas ke arah Nenek Sari dan tersenyum tipis. "Tenang saja, Nek, tidak akan lama." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa membuat beberapa orang merinding. Preman yang paling tinggi akhirnya menyerang lebih dulu. Ia melayangkan pukulan keras ke arah wajah kakek itu. Beberapa orang langsung menutup mata mereka. Namun, dalam sekejap, kakek itu menggerakkan tongkatnya sedikit. Tongkat itu menahan tangan preman tersebut dengan tepat. Gerakannya begitu cepat hingga hampir tidak terlihat. Sebelum preman itu sempat bereaksi, kakek itu memutar tongkatnya sekali saja. Tubuh preman itu langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur ke tanah. Debu jalanan beterbangan. Dua preman lainnya langsung menyerang bersamaan dari sisi kiri dan kanan. Tapi yang terjadi justru membuat semua orang di pasar terdiam. Kakek itu bergerak dengan langkah kecil, ringan, hampir seperti menari. Tongkat kayunya bergerak dengan ritme yang aneh namun indah. Tok, tak, duk. Dalam hitungan detik, kedua preman itu sudah terdorong mundur beberapa langkah. Salah satu dari mereka bahkan hampir jatuh karena kehilangan keseimbangan. Para pedagang mulai berbisik-bisik. Gerakan itu aneh sekali. Seperti silat lama. Seorang pedagang tua yang berdiri di dekat gerobak es tiba-tiba membelalakan matanya. Ia memperhatikan cara kakek itu memutar tongkatnya. Cara ia melangkah. Cara ia berdiri dengan tenang setelah menyerang. Pedagang tua itu bergumam pelan, hampir tidak percaya. Tidak mungkin. Sementara itu, para preman mulai terlihat panik. Mereka tidak menyangka kakek tua itu bisa bergerak secepat itu. "Serang bersama," teriak salah satu dari mereka. Kali ini mereka benar-benar menyerang dengan marah. Namun kakek itu tetap tenang. Ia melangkah satu langkah ke depan. Tongkatnya berputar sekali lagi. Gerakannya begitu sederhana. Namun setiap serangan para preman selalu gagal mengenainya. Bahkan beberapa kali mereka justru saling bertabrakan satu sama lain. Orang-orang yang menonton kini mulai merasa kagum, seolah-olah mereka sedang menyaksikan sesuatu yang sangat langka. Seni bela diri lama yang hampir tidak pernah terlihat lagi. Akhirnya, dengan satu gerakan terakhir, kakek itu mengetukkan tongkatnya ke tanah. Salah satu preman yang mencoba menyerang tiba-tiba terpeleset dan jatuh keras. Dua temannya langsung mundur beberapa langkah dengan wajah kaget. Mereka terengah-engah. Sementara kakek itu masih berdiri santai. Bahkan napasnya tidak terlihat berubah. Preman yang paling besar menatapnya dengan marah sekaligus takut. "Siapa sebenarnya kau?" Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat topinya sedikit, menatap mereka dengan mata tajam. Dan untuk sesaat,
Beberapa orang di pasar seperti melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan hanya seorang kakek tua, melainkan seseorang yang pernah melewati banyak pertarungan dalam hidupnya. Namun sebelum ia menjawab, pedagang tua yang tadi memperhatikan tiba-tiba berseru dengan suara gemetar. Gerakan itu, semua orang menoleh ke arahnya. Pedagang tua itu menunjuk ke arah kakek tersebut dengan wajah pucat. Kalau aku tidak salah, ia menelan ludah. Kerumunan pasar mulai berbisik-bisik setelah mendengar ucapan pedagang tua itu. Legenda pasar lama. Beberapa orang yang lebih tua tampak saling berpandangan, seolah mencoba mengingat sesuatu dari masa lalu. Preman yang tadi menyerang kini mundur beberapa langkah. Wajah mereka tidak lagi seberani tadi. "Kakek, siapa namamu?" tanya salah satu dari mereka dengan suara lebih pelan. Kakek itu menatap mereka sebentar, lalu mengetukkan tongkatnya ke tanah. "Nama hanyalah masa lalu," katanya tenang. Namun pedagang tua tadi tiba-tiba berbisik dengan suara gemetar. "Jangan-jangan, dia adalah kakek Pala, penjaga pasar yang dulu menghilang." Suasana pasar langsung hening. Nama itu, sudah puluhan tahun tidak pernah terdengar. Dan kini, orang yang disebut legenda itu, berdiri tepat di depan mereka. Tiga preman itu saling berpandangan. Wajah mereka yang tadi penuh amarah kini berubah ragu. "Tidak mungkin, dia sudah lama hilang," bisik salah satu dari mereka. Namun pedagang tua itu menggeleng pelan. "Aku tidak akan salah mengenali gerakan itu." Kakek misterius tersebut hanya berdiri tenang sambil memegang tongkatnya. "Kalau kalian masih ingin membuat masalah," katanya pelan, "silakan lanjut." Angin sore berhembus melewati pasar yang tiba-tiba sunyi. Salah satu preman menelan ludah. Untuk pertama kalinya, mereka mulai merasa takut pada seorang kakek tua. Preman yang paling besar mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Ia melangkah maju satu langkah. "Kalau kau benar legenda itu, buktikan." Dua temannya ikut berdiri di belakangnya, meskipun wajah mereka terlihat ragu. Kakek itu menghela napas pelan, lalu memutar tongkat kayunya sekali. "Baik," katanya singkat. Kerumunan di pasar langsung mundur memberi ruang. Senja semakin gelap, dan pertarungan terakhir di pasar takjil itu pun akan segera dimulai. Preman besar itu berteriak sambil berlari menyerang kakek misterius tersebut. Namun sebelum pukulannya sampai, kakek itu hanya melangkah setengah langkah ke samping. Tongkat kayunya bergerak cepat. Tok, hanya satu ketukan. Preman itu langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di tanah dengan wajah kaget. Kerumunan pasar langsung terdiam. Kakek itu bahkan tidak terlihat berusaha. "Cukup," katanya tenang. Sekarang, tidak ada lagi yang meragukan siapa dia sebenarnya. Preman yang jatuh itu bangkit dengan susah payah. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah. Ia menatap kakek itu, lalu menatap dua temannya. "Pergi," bisiknya pelan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ketiga preman itu akhirnya mundur dan berjalan cepat meninggalkan pasar. Kerumunan orang langsung heboh. Beberapa pedagang bertepuk tangan pelan. Nenek Sari menatap kakek itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, nak," katanya lirih. Kakek itu hanya tersenyum kecil. Pasar takjil kembali tenang. Namun bagi semua orang yang melihat kejadian itu, hari itu akan menjadi cerita yang tidak akan pernah mereka lupakan. Setelah para preman pergi, orang-orang mulai mendekati kakek itu. Mereka penasaran. "Apakah benar, Bapak Kakek Pala?" tanya seorang pedagang dengan hati-hati. Kakek itu hanya tersenyum tipis sambil memandang pasar yang kini kembali ramai. "Sudah lama sekali sejak nama itu disebut," katanya pelan. Orang-orang saling berbisik. Legenda yang dulu hanya menjadi cerita ternyata benar-benar ada. Dan kini, ia kembali muncul di pasar kecil itu. Kerumunan masih ingin bertanya banyak hal, tetapi kakek itu perlahan mengangkat tangannya. "Sudah, tidak perlu membesar-besarkan," katanya dengan suara tenang. Ia lalu membantu Nenek Sari merapikan beberapa plastik kolak yang tadi jatuh. "Jaga diri baik-baik, Nek," ucapnya lembut. Setelah itu, kakek tersebut mengambil tongkatnya dan mulai berjalan pergi meninggalkan pasar.
Orang-orang hanya bisa menatap punggungnya. Legenda itu datang dan pergi begitu saja. Setelah kakek itu pergi, pedagang-pedagang mulai saling berbisik. Apakah kalian lihat gerakannya? Secepat itu, seperti bukan manusia biasa. Kata salah satu. Aku ingat, dulu orang tua kita sering bercerita tentang kakek Palak. Tapi aku pikir itu cuma legenda, bisik yang lain. Semua menyadari satu hal, legenda itu nyata, dan malam itu mereka baru saja menyaksikannya sendiri. Keesokan harinya, suasana pasar takjil terasa berbeda. Pedagang-pedagang yang biasanya takut pada preman kini tersenyum lebih percaya diri. Anak-anak bermain di sekitar lapak tanpa rasa takut, dan Nenek Sari merasa tenang saat berjualan. Kehadiran kakek misterius itu meninggalkan rasa aman yang tak terlihat, tetapi sangat nyata di hati semua orang. Beberapa hari setelah kejadian itu, cerita tentang kakek misterius yang menaklukkan preman pasar mulai tersebar ke seluruh penjuru kampung. Pedagang yang dulu selalu menunduk ketika preman lewat kini berjalan dengan kepala tegak, dan para pembeli datang dengan perasaan lebih nyaman. Pasar takjil yang dulu hanya tempat berjualan makanan kini berubah menjadi simbol keberanian dan perlindungan. Nenek Sari sering duduk di sudut lapaknya sambil mengingat peristiwa itu. Ia masih bisa merasakan aura berbeda dari kakek tua itu, tenang, kuat, namun penuh kelembutan. Setiap kali ia menceritakan kepada tetangganya, wajahnya tak bisa menahan senyum campur kagum dan syukur. Pedagang tua yang pernah mengenal legenda kakek Palak datang untuk melihat sendiri siapa yang telah muncul kembali. Ia memandangi tempat kakek itu berdiri, meraba-raba ingatannya tentang masa lalu yang lama terkubur. Ia pun bergumam pelan, benar, gerakan itu, tatapannya, tidak ada yang bisa menirunya. Kakek Palak telah kembali. Tidak hanya pedagang yang terkesan, anak-anak yang bermain di sekitar pasar juga merasakan hal berbeda. Mereka mulai mendengar cerita dari orang dewasa tentang seorang kakek yang tidak hanya melindungi pasar, tetapi juga mengajarkan keberanian dan rasa hormat. Secara perlahan, kisah itu membentuk legenda baru yang hidup di hati semua orang. Meskipun kakek itu tidak muncul setiap hari, kehadirannya meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Pedagang, pembeli, bahkan para pemuda kampung yang dulu suka menakut-nakuti orang, kini mulai menghargai pasar sebagai tempat yang aman. Setiap senja, ketika lampu pasar mulai menyala, ada rasa sejuk yang melingkupi seluruh sudut. Dan bagi Nenek Sari, yang paling berkesan bukanlah kekuatan kakek itu, melainkan ketenangan yang ia bawa. Ia tahu, selama legenda itu ada, pasar takjil mereka tidak hanya menjadi tempat berjualan, tetapi juga menjadi rumah bagi semua orang yang mencari rasa aman dan kehangatan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Legenda yang lama hilang kini hidup kembali, bukan hanya sebagai cerita untuk ditakuti, tetapi sebagai pelajaran tentang keberanian, ketenangan, dan kebaikan yang tak lekang oleh waktu. Bulan-bulan berlalu, namun cerita tentang kakek misterius itu tetap hidup di setiap sudut pasar takjil. Pedagang baru yang datang mendengar kisahnya dari yang lebih lama, dan anak-anak yang lahir setelah kejadian itu tumbuh dengan mendengar kisah tentang kakek Palak, kakek yang bukan hanya kuat, tapi juga penuh kasih. Nenek Sari, yang masih berjualan setiap Ramadan, sering duduk sambil tersenyum sendiri. Ia menatap gerobaknya yang sederhana, plastik kolak yang tersusun rapi, dan melihat anak-anak berlarian di antara lapak-lapak yang kini aman. Ia menyadari, kehadiran kakek tua itu telah mengubah lebih dari sekadar suasana pasar, ia telah menanamkan rasa percaya diri, keberanian, dan rasa hormat di hati semua orang. Suatu sore, saat lampu-lampu kecil mulai menyala dan aroma gorengan serta kolak memenuhi udara, seorang pedagang muda bertanya padanya, "Nek, apakah legenda itu benar-benar ada? Apakah kakek itu nyata?" Nenek Sari menatap jauh ke arah jalanan yang sunyi, tempat kakek itu pernah berdiri. Senyumannya lembut dan matanya penuh kenangan. Dia nyata, Nak. Tapi yang lebih penting, ia meninggalkan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Keberanian, rasa aman, dan keyakinan bahwa kita bisa berdiri tegak, meski dunia mencoba menekan kita.
Sejak saat itu, setiap pedagang dan pengunjung pasar takjil mulai menyadari bahwa keberanian bukan selalu soal bertarung, tetapi juga tentang menjaga orang lain dan bertindak dengan bijaksana. Kakek Palak menjadi simbol itu, bukan hanya legenda yang menakutkan para preman, tetapi juga pelindung yang mengajarkan nilai-nilai yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Malam itu, ketika lampu pasar mulai redup dan suara azan maghrib berkumandang dari masjid dekat pasar, Nenek Sari menutup lapaknya perlahan. Ia tersenyum dan berbisik kepada diri sendiri, legenda itu telah hidup kembali, dan kini, warisannya ada pada kita semua. Dan di antara bayangan lampu dan aroma takjil yang hangat, pasar itu tetap berdiri sebagai tempat yang aman, penuh cerita, dan penuh kehidupan, tempat di mana legenda yang lama hilang kini menjadi nyata bagi siapa saja yang bersedia mempercayainya. Cerita pun berakhir, namun bagi warga pasar, legenda kakek Palak baru saja dimulai.